Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kali ini kita membahas bab 4 untuk belajar JLPTN 5 dari nihongonosekai.net ya. Pada bab 4 ini kita akan membahas kata kerja dan kata sifat, juga mengenai partikel e dan partikel ni. Di bab 4 ini ada sekitar 40 kosakata yang teman-teman harus hafalkan. Dan saya tidak bisa menepati janji yang seperti minggu kemarin saya bilang bahwa jumlah kosakata minggu ini saya akan kurangi. Tapi ternyata malah saya tambah ya. Nah, di sini teman-teman harus hafalkan kosakata yang saya siapkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, kosakata dari bab 4 ini yaitu ada depato, yaitu toserba, kinko, bank, yubinkyoku, kantor pos, toshokan, perpustakaan, bijutsukan, museum, kyoshitsu, kelas, shokudo, kantin, jimusho, kantor, kaigisitsu, ruang meeting, uketsuke, resepsionis. Selanjutnya ada robi, yaitu lobby, hea, kamar, toire, toilet, ote arai, yaitu kamar mandi atau toilet, kaidang, tangga, erebeta, lift, eskareta, eskalator, kaisha, yaitu perusahaan, ie atau uchi, yaitu rumah, chika, yaitu bawah tanah. Selanjutnya ada kai, yaitu lantai, okuni, yaitu negara, atau bisa ini sebagai penyopan kosakata yang berasal dari kuni, yaitu negara. Terus kemudian Italia, yaitu Italia, Suisu, yaitu Swiss, toki atau ji, yaitu waktu. Nah, di bab ini saya akan sering menggunakan dibaca dengan ji ya. Terus ada fung, yaitu menit, hang, yaitu setengah, gozeng, yaitu waktu pagi hari atau AM dalam bahasa Inggris. Terus ada gogo, yaitu PM dalam bahasa Inggris, asa, yaitu pagi. Kemudian ada hiru, siang, yoru, malam, bang, juga malam juga, ototoi, 2 hari yang lalu, terus asate, besok lusa, terus ada kesa, pagi ini, kombang, malam ini, sakubang, tadi malam, yasumi, yaitu libur, terus kemudian terakhir ada negai, yaitu permintaan, atau bisa sering juga diucapkan dengan onegai. Terus ada kanji hito, yaitu artinya orang. Cara bacanya silahkan teman-teman baca di materi bab 4 ini di website Nihongo no Sekai. Terus ada cici, yaitu orang tua. Terus haha, yaitu kanji ibu. Terus ada kanji ko, yaitu kanji anak. Terus ada kanji otoko, yaitu kanji laki-laki. Terus ada kanji onna untuk perempuan. Terus ada kanji manabu dari belajar. Terus ada kanji umare, yaitu kanji lahir. Terus ada kanji saki, yaitu kanji selanjutnya atau setelahnya, atau duluan malah. Terus ada kanji tomo yang artinya adalah kanji teman. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kata kerja. Di sini dalam bahasa Jepang kata kerja disebut doshi dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu grup 1 yang dalam bahasa Jepangnya yaitu godang doshi, yaitu kata kerja 5 tahap. Terus ada yang kedua ada grup 2 yang dalam bahasa Jepang disebut ichidang doshi, yaitu kata kerja 1 tahap. Dan kemudian grup ketiga yaitu
fukisoku doshi, yaitu kata kerja tidak beraturan. Nah, teman-teman silahkan lihat daftar kata kerjanya itu ada di website. Nanti silahkan lihat dan hafalkan kosakata grup masing-masing ini. Nah, terus mohon teman-teman jika misal ada tahu bahwa kesalahan pengertian di kosakata itu, silahkan mohon konfirmasi ke saya ya, karena saya hanya tinggal copy paste saja. Nah, terus berikutnya ada godang doshi. Masih lanjutan. Ini membahas tentang kata kerja grup 1 yaitu godang doshi. Kata kerja grup 1 ini bisa kita bedakan dengan ciri yaitu memiliki huruf di deretan i pada huruf hiragana sebelum huruf mas. Nah, kata kerja dalam bahasa Jepang yang untuk bahasa formal untuk percakapan sehari-hari itu biasanya diakhiri dengan mas ya. Walaupun mungkin ada nanti dipelajari yaitu bentuk jisho atau bentuk kamus itu nanti ada di deretan u ya. Jadi rata-rata akhiran kata kerja dalam bentuk kamus itu ada di deretan u ya. Nanti nah makanya teman-teman di sini silahkan perhatikan rumusnya. Dalam kata kerja bahasa Jepang itu setiap perubahan kita bisa melihat rumusnya ada di deretan huruf hiragana ini, yaitu misal huruf deretan a kasata naha maya rawa, terus deretan iki shichi ni hi miri, terus ya selanjutnya. Nah, salah satu contohnya misal huruf hiragana di deretan A ini biasanya kata kerja nanti untuk kalimat negatif itu biasanya nanti kata kerjanya berubah ke deretan itu. Tapi di sini kita tidak bahas terlebih dahulu. Ya, kita di sini hanya membedakan untuk kata kerja grup 1 itu ada di deretan i untuk sebelum huruf mas ya. Nah, selanjutnya teman-teman jika belum paham bisa dilihat di sini ada contohnya. Untuk kata kerja grup 1 yaitu hatarakimas. Jadi sebelum mas ada kata huruf ki kan. Jadi nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa oh berarti hatarakimas itu masuknya di grup 1. Tapi nanti bakal ada pengecualian kosakata yang harusnya deretan i tapi bukan di grup 1, tapi di grup 2. Itu kenapa? Karena nanti ada perubahan perubahan kata kerja gitu ya. Nah, itu pengaruhnya ngikuti grup 1 atau grup 2 atau grup 3. Nah, teman-teman hafalkan masing-masing grup ini karena yaitu teman-teman bakal jika sudah paham antar grup ini, teman-teman ketika ada perubahan kosakata, perubahan kata kerja itu bakal mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya di grup 1 ini ada ikimas yang artinya yaitu pergi. Nah, sebelum mas juga ada ki juga gitu kan ya. Terus ada kairimas yang artinya pulang. Sebelum masnya ada huruf ri. Terus ada nomimas yang artinya minum. Sebelum masnya ada mi. Terus yomimas juga membaca. Sebelum mas huruf mi. Terus tsukimas yang artinya tiba. Terus selanjutnya ada yasumimas yaitu istirahat. Kemudian modorimas artinya kembali, arimas artinya ada untuk benda mati. Terus narimas yang artinya menjadi, terus ochimas yang artinya jatuh, terus kodawarimas yang artinya berpegang, terus sumimas yang artinya tinggal. Nah, untuk untuk grup 1 ini silahkan pahami di deretan huruf i dari deretan huruf hiragana. Nah, selanjutnya ada kata kerja grup kedua yaitu ichidang doshi yang di sini sebelum kata mas itu ada di deretan huruf e. Jadi e, ke, se, te, ne,
heme, re, itu nanti teman-teman silahkan hafalkan. Nah, di kosakata di grup kedua ini ada pengecualian untuk kata okimas dan abimas. Jadi okimas kan sebelum masnya huruf ki. Terus abimas juga ada bi, yaitu deretan hi, yaitu deretan i juga. Nah, itu dikecualikan. Nah, ini dimasukkan ke grup kedua. Kenapa dimasukkan ke grup 2? Alasannya saya tidak tahu persis, tapi itu nanti ada perubahan di ketika okimas untuk bangun ini, untuk bangun tidur, karena okimas juga ada dua, yaitu okimas bangun tidur dan okimas meletakkan. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan kanjinya. Jadi kalau yang okimas meletakkan itu masuk ke grup 1. Tapi untuk okimas yang bangun tidur itu masuknya ke grup 2. Abimas masuk ke grup 2 juga. Nah, silahkan hafal. Selain itu ada di deretan huruf E sebelum huruf masnya gitu ya. Nah, contohnya adalah okimas yang tadi disebutkan untuk bangun tidur, terus abimas untuk mandi, terus nemas sebelum yang artinya adalah tidur, yaitu nemas masnya itu kan ada huruf ne. Sebelum mas ada huruf ne, yaitu di deretan e. Nah, berikutnya ada tabemas, yaitu artinya makan. Sebelum mas ada b yang di deretan e juga, yaitu he ya. Ha, hi, hu, he gitu. Nah, ada mimas. Ya, mimas juga ini adalah pengecualian juga. Terus selanjutnya ada misemas yang artinya memperlihatkan. Terus dekakemas yang artinya adalah keluar. Terus ada imas yang imas itu ada untuk benda hidup. Nah, terus kemudian ada selanjutnya yaitu contohnya adalah agemas yang artinya memberi, setaemas yang artinya menyampaikan, dan stomemas yang artinya bekerja. Terus berikutnya ada grup ketiga yaitu fukisoku doshi yang artinya adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, teman-teman di sini cukup menghafalkan kata kerja simas ya. Jadi nanti bakal ada kata kerja yang rata-rata diakhiri dengan simas, itu masuknya ke kata kerja grup ketiga ini, kecuali untuk kimas. Nah, kimas itu juga masuk ke grup ketiga. Jadi nanti ini tidak berat. Silahkan teman-teman ingat-ingat, kimas masuk ke grup ketiga gitu ya. Nah, yang di sini ada contohnya adalah benkyo shimas, yang artinya adalah belajar. Shokuji shimas yang artinya makan, terus renshu shimas yang artinya berlatih. Nah, yang diakhiri dengan shimas-shimas ini rata-rata kayak benkyo shimas, itu kayak benkyo itu bisa dimasukkan ke kata kata benda, atau kata itu juga bisa dimasukkan ke belajar tapi bukan termasuk kata kerja. Terus shokuji juga makan, itu bisa dimasukkan ke kelompok kata itu, jadi masuknya bukan kata kerja. Kayak renshu juga itu bisa berdiri sendiri tanpa ada simas, yang artinya sama juga berlatih, tapi itu bukan kata kerja gitu. Nah, silahkan teman-teman lihat daftar kosakata grup 1, 2, 3 pada website nihongonosekai.net ya. Nanti mudah-mudahan saya bakal kasih linknya di video deskripsi video ini dan di website Nihongo no Sekai. Terus selanjutnya ada kata sifat. Nah, kata sifat dalam bahasa Jepang juga ada dua macam. Jadi teman-teman hafalkan kata sifat, yaitu menjadi dua macam atau dua kelompok. Yang pertama adalah ikeoshi yang diakhiri dengan huruf i. Terus nakeoshi yang artinya kata sifat bentuk na yang diakhiri dengan na gitu. Tapi rata-rata untuk nakeoshi ini na-nya itu jarang diucapkan
ketika hanya mengucapkan kata sifat itu gitu. Kecuali untuk ikeoshi kadang sering diucapkan gitu ya. Walaupun ada juga yang tidak diucapkan huruf i-nya gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kata sifat bentuk i atau ikeoshi. Kata sifat bentuk i ini adalah kata sifat yang diakhiri dengan huruf i, yang contohnya adalah oki yang artinya besar, terus chisai yang artinya adalah kecil, takai yang artinya adalah mahal atau tinggi, terus ada yasui yang artinya adalah murah, terus hikui yang artinya rendah, dan berikutnya ada contoh i atau yoi yang artinya bagus atau baik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kata sifat bentuk na, yaitu nakeyoshi. Kata sifat bentuk na ini kata sifat yang diakhiri dengan huruf na. Walaupun dalam percakapan keseharian ketika hanya mengucapkan kata sifat itu jarang huruf na-nya itu dibubuhkan gitu. Jadi contohnya adalah shinsetsu, shinsetsu na. Nah, itu contohnya adalah shinsetsu yang artinya adalah baik hati. Nah, kadang sering diucapkan hanya dengan mengucapkan kata shinsetsu saja. Tanpa ada shinsetsu na-nya gitu. Nah, berikutnya ada kang tang na yang artinya adalah mudah. Berikutnya adalah kireina yang artinya adalah cantik atau bersih. Terus ada yumeina yang artinya adalah terkenal. Terus hansamuna yang artinya adalah tampan. Terus yang berikutnya ada nigiakana yang artinya adalah ramai. Terus berikutnya kita bahas mengenai partikel e, yang di sini ada 3 poin yang bakal saya bahas, yang walaupun saya tulis di sini lebih dari 3 poin. Yang pertama adalah satu disisipkan setelah kata tempat, yang kedua adalah disisipkan setelah kata ganti orang, terus menunjukkan titik akhir dari gerakan atau tindakan gitu ya. Nah, yang pertama ada disisipkan setelah kata tempat. Yang partikel e di sini bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah ke gitu. Nah, pola kalimatnya adalah kata tempat ditambah partikel e ditambah kata kerja. Contohnya adalah Jakarta e ikimas. Jadi pergi ke Jakarta. Jakarta adalah kata keterangan tempat ditambah partikel e. Terus ada kata kerja ikimas, yaitu pergi. Pergi ke Jakarta. Terus contoh berikutnya adalah Nihon e kaerimasu, yang artinya adalah pulang ke Jepang. Nihon atau Jepang adalah kata keterangan tempat, kaerimasu kata kerja, jadi ditambah partikel e gitu ya. Terus ada di contoh berikutnya lagi adalah Kino Italia e kimashita. Kemarin telah datang ke Italia. Jadi kemarin itu kata keterangan waktu, tapi di sini saya tidak kasih partikel nih, tapi untuk Italia atau keterangan tempat kita tambah partikel e, dan setelahnya ada kata kerja. Nah, terus berikutnya ada disisipkan setelah kata orang. Nah, partikel e di sini bisa kita artikan yaitu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kepada. Kata ganti orang ditambah partikel e ditambah kata kerja, yaitu contohnya misal sensei e sutaete kudasai. Jadi tolong sampaikan kepada guru. Nah, walaupun nanti sutaete kudasai ini adalah perubahan kata kerja. Nanti bakal dibahas di bab berikutnya. Saya tidak membahas perubahan ini. Terus berikutnya ada contoh isha eno onegai. Jadi isha eno onegai, yang artinya adalah permintaan yang ditunjukkan kepada dokter. Terus berikutnya adalah menunjukkan titik akhir dari gerakan atau tindakan. Yang partikel di sini bisa kita artikan adalah sampai. Nah, contoh pola kalimatnya adalah kata tempat ditambah e ditambah kata kerja. Terus contohnya yaitu Osaka e tsukimashita, yaitu artinya tiba sampai Osaka. Yang Osaka adalah kata tempat dan tsukimasu adalah
kata kerja. Berikutnya ada densha wa shuten e tadoritsukimasu. Kereta listrik akhirnya tiba sampai pemberhentian terakhir. Densha itu subjek, shuten arti keterangan tempat, terus tadoritsukimasu artinya kata kerja. Yang berikutnya kita bahas mengenai partikel ni. Partikel ni di sini saya akan bahas cuman 6 pola kalimat yang saya bahas. Yang pertama adalah partikel yang disisipkan setelah kata keterangan waktu, terus disisipkan setelah kata keterangan tempat. Yang ketiga adalah titik atau arah kembali, terus yang keempat adalah target untuk melakukan tindakan dan lawan. Terus yang kelima, tindakan, situasi, penyebab emosi, alasan, dan ikatan. Terus sisipan setelah kata sifat dan kata benda. Nah, di sini yang pertama setelah kata keterangan waktu ya. Partikel ini di sini bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang artinya adalah pada. Kata keterangan waktu ditambah partikel ni ditambah kata kerja. Contohnya adalah rokuji ni juppung ni okimasu. Yang rokuji ni juppung adalah kata keterangan waktu yang artinya adalah jam 6 lebih 20 menit. Terus okimasu yang di sini artinya adalah bangun tidur, yaitu bangun tidur pada jam 6 lebih 20 menit. Contoh berikutnya adalah goji hang ni kairimashita, yang artinya adalah telah pulang pada jam setengah 6. Yang di sini goji hang adalah keterangan waktu ditambah partikel ni ditambah kata kerja kairimashita yang artinya adalah kata lampau untuk pulang. Berikutnya ada disisipkan setelah kata keterangan tempat gitu ya. Jadi partikel ni di sini bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah di. Kata tempat ditambah ni ditambah kata kerja. Contohnya Saitama ni sumimasu. Saitama sebagai kata tempat, sumimasu kata kerja gitu. Ditambah partikel ni. Saitama artinya adalah kota Saitama, sumimasu adalah artinya adalah tinggal. Jadi tinggal di Saitama. Okane wa robi ni ochimashita. Jadi okane adalah subjek, robi itu keterangan tempat, dan ditambah ni dan ditambah kosakata kata kerja. Yang di sini kata kerjanya adalah ochimashita. Jadi okane wa robi ni ochimashita. Uang telah jatuh di lobi. Berikutnya ada titik atau arah kembali. Yang partikel di sini bisa kita artikan adalah sampai atau ke gitu. Yang polanya adalah kata tempat atau arah ditambah partikel ni ditambah kata kerja. Ie ni kairimasu. Jadi ie adalah kata keterangan tempat dan kairimasu kata kerja, pulang ke rumah. Nihon ni kimashita. Nihon adalah keterangan tempat, kimashita adalah kata kerja. Jadi telah datang ke Jepang. Terus berikutnya ada yang berikutnya ada target untuk melakukan tindakan atau lawan gitu ya. Sebelumnya untuk kata kerja dengan pola titik atau arah kembali itu bisa kita contohkan itu sebenarnya begini. Partikel ni di sini bisa diganti dengan partikel e gitu. Jadi silahkan gunakan partikel ni atau partikel e itu sama saja. Tapi tidak semua partikel ni bisa digunakan partikel e. Yang bisa dipakai atau bisa diganti dengan partikel e adalah partikel yang juga bisa diganti dengan partikel made, yang artinya adalah sampai. Contohnya, asoko ni ikimashita. Asoko made ikimashita. Asoko e ikimashita. Jadi telah sampai, telah pergi ke sebelah sana. Telah pergi ke sana. Jadi itu bisa digunakan 3 partikel itu gitu. Tapi ada juga partikel ni yang tidak bisa diganti, yaitu basu ni norimasu. Di sini yang artinya adalah basu adalah bis, norimasu adalah naik, yang artinya naik bis, naik ke bis gitu ya.
Itu nih di sini tidak bisa diganti dengan made. Jadi tidak bisa kita ganti dengan made karena made sendiri kan artinya adalah sampai. Jadi partikel ini tidak bisa diganti dengan partikel e gitu ya. Berikutnya ada target untuk melakukan tindakan atau lawan gitu ya. Partikel di sini bisa kita artikan yaitu kepada. Yang contoh pola kalimatnya adalah hal atau kata ganti orang ditambah partikel ni ditambah kata kerja. Contohnya anata ni misemas. Anata di sini adalah kata ganti orang anata yang artinya adalah Anda atau kamu. Ditambah partikel ni ditambah misemas yang artinya kata kerja menunjukkan. Yang secara lengkap anata ni misemas menunjukkan kepada Anda atau memperlihatkan kepada Anda. Terus contoh berikutnya adalah ichigong ikku ni kodawarimasu yang artinya adalah berpegang kepada setiap kata. Berikutnya ada tindakan situasi penyebab emosi, alasan dan ikatan gitu ya. Partikel ini di sini bisa dilihat dengan susunan pola kalimat yaitu tindakan situasi penyebab emosi, alasan dan ikatan ditambah partikel nih ditambah kata kerja. Contohnya gohobi ni agemas. Gohobi adalah hadiah, agemas adalah memberikan. Jadi di sini adalah alasannya memberikan itu sebagai hadiah. Jadi gohobi ni agemas, memberi sebagai hadiah. Terus juga ada senkyo ni ochimas. Senkyo adalah pemilu atau pemilihan umum, ochimas adalah jatuh, tapi di sini bisa diartikan sebagai kalah gitu. Kalah pada saat pemilu, pada saat pemilihan umum. Jadi situasi senkyo di sini adalah menurut saya adalah situasi. Jadi ditambah partikel ni gitu. Nah, yang selanjutnya ada sisipan setelah kata sifat dan kata benda. Partikel di sini sebenarnya tidak bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kita cukup memahaminya yaitu dengan ketika ada kata sifat atau kata benda ketemu dengan kata kerja. Khususnya kata sifat bentuk na ya, nakeyoshi. Jadi kalau yang ikeyoshi perubahannya adalah berbeda lagi ketika ketemu kata kerja. Bakal dibahas di bab berikutnya. Yang di sini hanya di sini hanya kata sifat bentuk na. Ketika bertemu dengan kata kerja itu bakal ditambah partikel ni. Contohnya adalah suki ni narimas yang artinya adalah menjadi suka. Suki di sini adalah suka yang dijadikan kata sifat. Narimas yang artinya menjadi adalah kata kerja. Terus ada kata benda kabang ditambah partikel nih ditambah simas. Jadi teman-teman di sini ketika ada kata benda ketemu kata kerja itu ditambah partikel nih. Contohnya kabang nih simas, memilih atau melakukan memilih tas gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh kalimat untuk teman-teman latihan gitu ya. Di sini ada depato e ikimas, pergi ke Toserba. Terus ada ginko ni sutomemas, bekerja di bank. Terus yubin kyoku ni kimashita, telah datang ke kantor pos. Berikutnya ada toshokan ni imas, ada di perpustakaan. Ada di sini adalah orang atau hewan, itu disebut kita menyebutkannya dengan imas gitu. Kalau barang atau benda itu disebutkan dengan arimas gitu. Terus ada bijutsu kang ni arimas, ada di museum. Nah, di sini adalah untuk benda mati gitu ya, selain orang atau binatang seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh kyoshitsu e modorimas, kembali ke kelas. Terus ada juga contoh shokudo ni arimas, ada di kantin. Jimusho e ikimas, pergi ke kantor. Kaigishitsu ni imas, yang artinya adalah ada di ruang meeting. Contoh berikutnya ada yaitu uketsuke ni arimas, ada di resepsionis. Contoh berikutnya ada robi ni
arimas, yang artinya adalah ada di lobi. Terus ada juga contoh watashi no heya ni imasu, ada di kamar saya. Terus berikutnya ada asoko no toire ni imasu, ada di toilet yang ada di sana. Terus contoh berikutnya adalah koko no ote arai ni imasu, ada di kamar mandi atau toilet ini. Terus ada contoh berikutnya adalah sochira no kaidang ni imasu, ada di tangga yang ada di sana. Terus contoh berikutnya adalah kono erebeta ni shimasu, melakukan memilih lift ini. Terus ada eskareta wa doko ni arimasu ka, yang artinya adalah eskalator ada di mana. Terus berikutnya ada roku jihang ni kaisha e ikimasu, pergi ke perusahaan pada jam 6:30. Nah, contoh berikutnya adalah gogo ni ie e kaerimasu, pulang ke rumah pada siang hari atau PM gitu ya, waktu siang hari. Terus ada chika no deguchi wa achira desu, pintu keluar dari ruangan bawah tanah ke arah sana. Terus ada watashi no kaisha wa 51 階にあります. Jadi perusahaan saya ada di lantai 51. Berikutnya ada contoh okuni e kaerimasu, atau bisa kita artikan pulang ke negara asal. Berikutnya ada contoh Italia e ikimashita, pergi ke Italia atau telah pergi ke Italia. Terus berikutnya ada Swiss ni modorimashita, yang artinya adalah kembali ke Swiss. Yang contoh berikutnya adalah gozen no 9 ni yubinkyoku e ikimashita, pergi ke kantor pos pada jam 9 pagi. Terus ada gogo no 2 ji wa kaisha ni imasu, ada di perusahaan atau ada di kantor pada jam 2 siang atau jam 2 siang ada di perusahaan atau di kantor. Terus contoh berikutnya ada asa ni okimashita, yang artinya adalah bangun tidur pada pagi hari. Nah, berikutnya ada hiru ni yasumimasu, yang artinya istirahat pada siang hari. Yoru ni Jakarta e kaerimasu, pulang ke Jakarta pada malam hari. Terus banggohan wa shichiji ni shimasu, makan malam dilakukan pada jam 7. Ya, selanjutnya ada contohnya adalah Ototoi Nagoya e ikimashita, atau artinya 2 hari yang lalu pergi ke Nagoya. Kemudian ada contoh asate wa kaimono ni ikimasu, besok lusa pergi untuk berbelanja. Kemudian ada contoh lagi kyou no asa gohan wa 6 ji ni shimasu, sarapan pagi ini dilakukan pada jam 6:30. Terus contoh berikutnya ada konbang wa 8 ji ni ie ni kaerimasu, malam ini pulang ke rumah pada jam 8. Terus ada sakubang wa Tokyo ni kimashita, tadi malam telah datang ke Tokyo. Terus ada juga yasumi wa jugofung ni shimasu, istirahat dilakukan selama 15 menit. Ya, itulah tadi penjelasan dari bab 4 ini. Silahkan dipelajari untuk kata kerja, kata sifat, dan partikel e juga nih pada bab 4 ini. Silahkan jika ada yang kurang jelas, silahkan masuk ke sesi tanya jawab pada Google Meeting pada jam 10 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.